Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahid Somzadun. Nah, kali ini kita akan membahas tentang the method of the undetermined coefficient, yaitu metode koefisien tak tentu. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya menyelesaikan permasalahan dari koefisien tak tentu. Nah, apa itu koefisien tak tentu? Mau tahu selengkapnya? Mari kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih itu metode koefisien tak tentu ini, yaitu untuk mencari solusi khusus dari sebuah persamaan diferensial linear. Nah, misalnya kita punya linear fungsi y sama dengan si pi fungsi x. Nah, di mana fungsi x ini misalnya kita solusikan y sama dengan yh plus yp. Nah, yh itu adalah homogen, yaitu misalkan dua atau lebih bentuk itu mempunyai bentuk yang sama dan partikular itu mempunyai bentuk yang berbeda. Nah, misalnya kita ada ini polinomial, yaitu sebuah bentuk, misalnya bentuknya ax, anx pangkat n, atau an minus 1x pangkat n minus 1 atau dan sebagainya itu. Nah, misalnya kan ini adalah contoh 3x kuadrat minus 5x plus 7. Nah, kita ibaratkan saja misalnya 3x pangkat 2 ini menjadi suatu bagian ax kuadrat. Nah, ini kita anggap aja bagian B dan ini bagian C. Nah, jadi ini tuh bentuknya sama, disamakan gitu agar mempermudah si tebakan solusi kita ini. Nah, terus yang kedua, misalnya ini pi x-nya ae alpha x, tebakan kita adalah ae pangkat x. Nah, jadi sama seperti tadi, kita ibaratkan saja ini misalnya sebagai bagian A, itu konstanta A. Misalnya ini 4e pangkat 2x. Nah, kita ibaratkan kita konstanta ae pangkat 2x. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan memulai penyelesaian dari solusi persamaan diferensial koefisien tak tentu ini, yaitu memiliki soal yaitu y double aksen minus y aksen minus 2y sama dengan e pangkat 3x. Nah, kita mencari si y homogen ini dengan y partikular ini. Nah, pertama-tama kita mencari si y homogen ini, yaitu seperti kita turunkan saja misalnya seperti ini. Nah, pertama-tama kita menggunakan persamaan karakteristik, yaitu mungkin sama saja seperti yang tadi itu. Kita menyederhanakannya untuk kita mengambil, bisa mengetahui bagian-bagian dari variabel-variabel kita nanti, yaitu misalkan kita y double aksen ini kita ibaratkan r kuadrat, lalu y aksen 1 ini kita ibaratkan r saja. Nah, ini 2y ini karena y ini tidak ada aksennya, yaitu kita masukkan, kita ibaratkan saja si hanya 2 saja. Nah, sama dengan 0 ini artinya kita hanya mengistilahkan si persamaan YH ini adalah si di kirinya sini saja. Nah, lalu selanjutnya ada faktorisasi untuk sama mengambil mengetahui variabel kita nanti juga, yaitu dirumuskan sebagai A dikali C. Nah, misalkan ini r kuadrat dikali minus 2 sama dengan ini, sama dengan misalnya 1 kali minus 2 sama dengan minus 2. Nah, setelah itu B adalah minus R, yaitu minus 1. Nah, seperti biasa, berapa kali berapa dan berapa tambah berapa, yang hasilnya seperti 2 ini. Pokoknya sama-sama. Nah, dihasilkanlah, diketahuilah minus 2 kali 1. Nah, setelah itu kita masukkan menjadi ini R minus 2 dan R plus 1 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita menggunakan metode akar 0, yaitu kita mencari bagaimana sih hasil dari tadi minus 2 dan minus 1 ini jika kita hitung itu sama dengan 0. Nah, yaitu kita dapatkan ada 2 dengan minus 1, yaitu kita sama dengan kan dengan R kita. Nah, karena si R-1 ini bagian yang anggap kita pertama, yaitu kita substitusikan saja Bang. Jadi bagian dari variabel C yang pertama, terus E, nah pangkat 1 kita ibaratkan saja minus X, pangkat minus X, plus C, variabel C bagian 2 ini E pangkat 2X. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita mencari si YP, si partikular ini. Nah, kita sudah menemukan asumsi dari tebakannya, yaitu A E pangkat 3X. Setelah itu kita turunkan saja nih, misalnya A
A turunan pertama, yaitu ya seperti biasa turunan dikali 3x ini menjadi 3a pangkat 3x. Nah ini turunan kedua juga dikalikan saja. Nah setelah itu kita tuliskan lagi nih fungsi kita nih. Nah setelah itu kita substitusikan hasil dari si turunan tebakan kita. Nah misalnya y double aksen ini kita turunkan ini, dan a pangkat 3x ini. Nah demikian juga seperti ini. Nah ini, nah setelah itu kita pisahkan si variabel pangkat 3x ini menjadi satu saja. Nah menyisakan si ini kita kurungkan. Nah setelah itu kita hitung nih 9 kurang 3 kurang 2 si a ini. Nah hanya menyisakan si 4 ini. Nah setelah itu kita hitung lagi dari persamaan baru kita, yaitu 4a 3x sama dengan pangkat 3x. Nah setelah itu kita mengidekan bagaimana kalau kita menghapus si per 3x ini menggunakan pembagian pangkat 3x ini. Jadi kita bagi, nah alhasil si 3x ini menjadi hilang nih. Nah menyisakan si 4a sama dengan 3x ini menjadi hanya satu saja. Nah setelah itu kita pindah-pindahkan menjadi a sama dengan 1/4. Nah setelah itu kita alhasilnya yp sama dengan 1/4 yang hasil kita tadi. Nah terus variabel pangkat 3x ini kita tambahkan, karena pangkat 3x ini variabel yang tidak akan hilang. Nah setelah itu hasil akhirnya sama dengan yh yang pertama kita hitung tadi plus si yp hasil ini. Nah kita gabungkan, nah menjadi solusi kita yaitu c1e minus x plus c2e pangkat 2x plus 1/4 pangkat 3x, seperti itu. Nah selanjutnya ada soal lagi nih. Nah soal kedua kita itu yaitu y double aksen minus y aksen minus 2y sama dengan sin 2x. Penyelesaiannya seperti tadi ya. Nah untuk YH ini sebenarnya sama seperti tadi caranya, dan bentuknya sama persis, yaitu karakteristik faktorisasi yang kita mencari a sama a dikali c terus 1 ini, terus kita hasilkan terus akar 0 sama dengan ini ya sama persis. Nah sekarang poin pentingnya adalah si yp ini. Nah karena si terdapat sin 2x ini, nah maka seperti yang kasus ketiga tadi seperti dijelaskan, yaitu si variabel a sin 2x plus b cos 2x. Nah seperti yang tadi kasus ketiga ya. Nah setelah itu kita turunkan, misalnya sin 2x kita turunkan menjadi 2a cos 2x terus b cos 2x. Nah cos 2x menjadi min 2 bagian b sin 2x. Nah ini turunan keduanya juga sama lah. Nah setelah itu kita substitusikan. Nah ini persamaan yang awal kita tadi. Nah substitusikan, misalnya y double aksen kita menjadi seperti ini, terus y aksen seperti ini hasilnya, begitu juga ini. Nah setelah itu kita pisahkan si variabel kita, misalnya sin 2x itu, nah kita tandai dengan warna biru, nah yaitu si 4a dari sebelah sini, lalu minus 2b sebelah sini, terus minus 2a sebelah sini, kita kumpulkan. Nah begitu juga si cos 2x ini caranya sama. Nah setelah itu si minus 4a ini karena variabelnya kita sama, a sama a, yaitu kita jumlahkan saja. Minus 4 kurang minus 2 yaitu minus 6a, terus ditambah 2b ini kita biarkan karena dia sendirian. Begitu juga si cos 2x ini. Nah lalu kita sederhanakan saja ruas yang sin 2x ini, kurungnya kita sederhanakan menjadi satu saja. Demikian juga si cos 2x kita sederhanakan menjadi 0 saja. Terus kita rangkumkan. Nah misalnya ini minus 6a plus 2b sama dengan 1, terus minus 2a minus 6b sama dengan 0. Nah ini persamaan dua persamaan kita, pokoknya sederhanakan lagi. Nah dimulai dari persamaan kedua ini. Nah misalnya sini minus 2a minus 6b sama dengan 0 ini. Nah bagaimana caranya kita menyederhanakannya, yaitu dengan membagi dua setiap pembilangnya.
alhasil ini hilang minus 2 nya, nah menghasilkan hanya A plus 3B sama dengan 0. Nah setelah itu kita pindahkan saja, nah hasilnya hanya menjadi A sama dengan minus 3B. Nah setelah itu kita proses juga dari persamaan pertama kita, yaitu minus 6A plus 2B sama dengan 1. Nah karena A nya sudah diketahui dari sini, nah kita substitusikan saja untuk menyederhanakan kembali, yaitu minus 6. Nah hasilnya ini. Nah setelah itu ini kita proseskan saja, minus 6 dikali minus 3 sama dengan 18. Terus ini juga minus 18B, karena variabelnya sama kita hitung, kita jumlahkan saja langsung menjadi 20. Nah setelah itu kita pindahkan menjadi bentuk pecahan saja, yaitu B sama dengan 1/20. Nah hasil dari partikular kita adalah si A ini. Nah A ini adalah minus 3B. Nah karena B nya sama dengan 1/20, nah kita combine saja menjadi minus 3/20. Nah variabelnya adalah sin 2x plus, nah ini untuk bagian B kita kan, nah B kita adalah 1/20. Nah ini 1/20 bagian variabel cos 2x. Nah pada akhirnya hasil kita adalah si YH dan YP kita yang sudah kita hitungkan sama dengan Y1E minus X plus Y2E pangkat 2X minus 3/20 sin 2X plus 1/20 cos 2X. Itu saja. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung acara nih. Bagaimana penjelasan dari kami tadi? Nah semoga dari penjelasan kami tadi bisa membawa ilmu pengetahuan yang baru tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan metode koefisien tak tentu tadi nih. Nah sekian dari saya, izin mengundur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.